Oke, baik. Nah, di sini untuk cara mendaftar aplikasinya, kita masukkan nama bisnisnya, contoh demo eh, toko Aulia Soft. Nah, kemudian untuk tanggal mulai dan lain ini bisa dikosongkan saja. Ini yang kita pilih hanya yang ada bintang-bintangnya ini. Contoh mata uang kita tulis Indonesia berarti rupiah. Kemudian negaranya Indonesia, kotanya contoh Martapura. Untuk patokan lokasi ini di strip aja atau diisi sembarang aja bisa. Di sini Asia berarti Makassar. Nah, kita lanjutkan. Oh, negaranya Indonesia. Kita lanjutkan kode pos di 121 seperti ini. Nah, untuk pajak ini perpajakan nanti kalau memang ada silakan diisi, jika tidak nanti kita lanjutkan. Kemudian di sini pemiliknya ini kita isikan contoh di sini. Nah, contoh seperti ini, username-nya kita masukkan contoh toko demo toko. Di sini demo toko com. Di sini disamakan saja berarti kita klik daftar. Nah, ini sudah berhasil mendaftar. Kita masukkan nama pengguna atau username-nya tadi sama passwordnya ya, seperti ini contohnya. Kita klik masuk. Nah, di sini untuk anggota baru itu setelah masuk aplikasi nantinya akunnya ini belum aktif atau inaktif masih. Nah, di sini ada statusnya tidak ada langganan aktif karena memang belum ada melakukan langganan. Jadi cara melakukan langganannya nanti minta usernya untuk memilih salah satu paket atau bisa kita pilihkan salah satu paketnya tadi dengan meminta username password user. Contoh kita pilih paket yang bayar berlangganan. Nah, kita lakukan offline ya. Jadi di sini ada dua paket basic. Basic ini yang per bulan, sedangkan yang basic plus ini yang per tahun. Contoh kita ambil yang bayar dan langganan yang bulanan ya. Kita klik offline. Nah, di sini dia masih menunggu persetujuan oleh admin. Kita login ke akun programmer, programmer. Passwordnya sama 01 12 19 7 01 12 19 sebenarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian superadmin di paling pojok atas nih di bagian programmer ada menu superadmin ya khusus untuk superadmin. Di sini ada paket berlangganan. Nah, ini kita pilih paket berlangganan untuk user yang terdaftar tadi. Contoh seperti ini ya, menunggu. Ini kalau contoh usernya ini berlangganan 6 bulan ya, contoh berlangganan 6 bulan, maka kita edit di sini di bagian sini kita edit tanggal mulai, berarti tanggal sekarang, kemudian tanggal akhirnya berarti 6 bulan ke depan. Berarti di 10 Oktober. Nah, contoh seperti ini. Maka di sini ada statusnya di sini berubah tanggal mulai, kemudian tanggal akhirnya tanggal 10 bulan 10. Kita lakukan klik status, kemudian kita setujui. Nah, berarti di sini dia akan aktif selama 6 bulan tadi ya. Mulai bulan 4 sampai dengan bulan 10. Nah, kita login ulang lagi ke bagian aplikasi kasir milik user tadi. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita klik bagian produk sudah bisa aktif. Nah, kalau tadi kan dia masih diarahkan ke bagian menu langganan ya, paket berlangganan di paling bawah. Kalau sekarang kita sudah bisa mengakses bagian daftar produknya. Sebelum kita lakukan penambahan daftar produk dan yang lain, di sini kita masuk ke bagian akuntansi dulu. Jadi bagian akuntansi ini ada daftar akun. Nah, kita lakukan buat akun default dulu untuk pembuatan racanya nanti. Nah, seperti ini akun defaultnya. Kita cek di bagian laporan, di bagian neraca. Nah, di sini nanti akan muncul data neracanya masih nol semua ya nih.
Nah, jadi untuk yang data ini nanti data neraca ini nanti terhubung ke daftar akun ini, terhubung ke bagian daftar akun. Nah, kita lanjutkan ke penambahan produknya ya. Kita lanjutkan penambahan produknya. Kita contohkan ini produknya dari sebentar. Selang. Di sini kita coba sebentar. Kita stream. Nah, di sini kita klik yang bagian import produk. Nah, kita unduh filenya dulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini data-data import produknya ya. Data-data import produknya untuk produk tipe di sini ada keterangannya ya. Jadi tipe produk, kemudian nama produk, dan lain-lain sini nanti ada. Nah, contoh di sini. Untuk yang wajib-wajibnya ini sebentar, ada 5 ya. Jadi produk, ini wajib, kemudian unit, wajib, kemudian mengelola stok, wajib, kemudian jenis pajak harga jual dan jenis produk. Jenis pajak harga jual. Dua berarti ya. Di sini. Nah, jadi ada 5 yang wajib dimasukkan. Untuk sisanya ini opsional, bisa dimasukkan, bisa tidak ya. Untuk namanya contoh di sini namanya mie gelas, unitnya picis, contohnya. Kemudian di sini mengelola stok ya atau tidak. Kalau memang ada stoknya atau bisa dikelola stoknya kita masukkan 1. Jika tidak bisa dikelola kita masukkan 0 ya. Contoh untuk yang bisa dikelola ini seperti barang-barang supermarket itu bisa dikelola. Sedangkan untuk yang tidak bisa dikelola contoh eh, data-data makanan di warung, nah itu kan itu tidak bisa dikelola, itu bisa kita masukkan 0. Atau produk yang tidak memiliki stok atau tidak ada pengelolaan stoknya. Nah, ini untuk eh, harga jual per produknya di sini jenis pajak harga jualnya ini di sini. Nah, ini kita masukkan inklusif atau eksklusif. Contoh namanya kita masukkan inklusif ya. Atau termasuk ke dalam pajak ya harga jualnya. Tapi kalau memang kita masukkan eksklusif berarti tidak termasuk ke dalam pajak. Nah, contoh seperti ini produk tipenya kita masukkan single. Nah, kemudian di sini kalau memang kita mau masukkan harga jualnya dan harga belinya, kita masukkan di sini. Harga belinya contoh kita masukkan 2.000 per pieces tadi dan kemudian di sini kita masukkan 3.000 per pieces. Contohnya seperti ini kita simpan, exit, coba kita lakukan import. Import produk, oh sebentar.
Kita cek dulu tadi. Nah, ini untuk unitnya, pastikan unitnya ini ada di bagian satuan ya. Nah, di sini ada satuan, pastikan unitnya ada. Ini kan formatnya PCS ya, seperti ini ya. Sedangkan ini formatnya seperti ini. Ini nanti akan gagal ya, karena berbeda format. Nah, seperti ini. Gagal karena berbeda format. Silahkan sesuaikan formatnya di sesatuannya. Nah, berarti kan seperti ini tadi. Perbarui. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil nih, sudah masuk file, berhasil diimpor. Kita klik daftar produk, sudah ada masuk satu file tadi. Nah, seperti ini. Jadi untuk satuan, ini pastikan semua satuan yang ada di Excel itu masuk ke dalam eh, sudah diinputkan ke dalam aplikasi ya. Jadi kalau satuannya belum diinputkan ke dalam aplikasi, otomatis dia akan statusnya gagal. Nah, seperti itu. Untuk import produknya, apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan untuk input produk manualnya? Oke, lanjut. Baik. Nah, untuk import produk manualnya, ini biasanya kan untuk yang produk, ya untuk produk ini biasanya jumlahnya dia otomatis nol ya. Ketika kita coba melakukan pembelian, kadang dia ada error. Nah, ketika kita lakukan pembelian, kadang dia ada error. Nah, tidak ada ditemukan produk yang cocok ya. Padahal di sini, di bagian sini sudah ada Miglas. Nah, caranya untuk memperbaiki kasus ini, karena tidak masuk tadi, ini kita lakukan perbaiki produk yang diimpor. Jadi harus kita klik perbaiki produk diimpor dulu. Di sini ada satu record yang diperbaiki. Coba kita cari lagi nih. Nah, dia otomatis nanti akan masuk atau terdeteksi. Jadi ketika ini biasanya errornya ketika kita lakukan import produk. Jadi setiap kali ada import produk, coba lakukan perbaikan produk yang diimport ya. Klik perbaikan produk diimport, otomatis nanti bisa dilakukan pembelian. Tapi kalau memang nanti waktu import ada stoknya atau sudah dimasukkan stoknya, otomatis dia akan bisa terdeteksi di sini. Ini biasanya error karena stoknya masih kosong, jadi dia tidak terdeteksi di pembeliannya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke tambah data. Nah, di sini tambah data contoh mie goreng ya masukkannya. Mie goreng unitnya kita pilih picis. Nah, contoh di sini kita memasukkan lebih dari satu unit ya. Contoh picis dan box contohnya. Berarti kita masukkan ke satuan dulu, ke bagian satuan, kita tambahkan satuan baru. Kita tambahkan satuan baru, klik satuan, kemudian contoh di sini box, di sini box. Kemudian izin desimal ini biasanya ketika kita pilih ya berarti dia bisa koma. Contoh 1,5, 1,2 gitu. Kalau memang kita klik tidak berarti dia tidak ada desimalnya. Nah, di sini baru kita add sini. Nah, kita add. Kita pilih satuan terkecilnya di sini. Jadi kita harus masukkan satuan terkecilnya dulu. Contoh pieces satu box ini ada jumlahnya 12 pieces contohnya. Berarti kita simpan. Nah, di sini dalam satu box ada 12 pieces. Nah, cara membuat satuan multiple tadi, kita pilih di sini tambah dulu. Nah, kita tambah dulu produknya. Nah, kemudian contoh di sini ada mie goreng. Nah, di sini kalau SKU ini gunanya untuk nomor barcode-nya ya. SKU ini kalau waktu mau kita scan atau scan barcode kan ada nomor barcode-nya nanti kita masukkan ke SKU sini kalau memang ada nanti. Kalau tidak ada, silakan dikosongkan saja dia otomatis nanti terisi. Nah, contoh di sini untuk jenis barcode-nya bisa disesuaikan, bisa 128, bisa kode 39 dan lainnya. Nah, kemudian untuk unitnya kita pilih berarti Peaches ya, karena tadi kan ada Peaches. Nah, merek dan lain-lain ini bisa di skip saja karena tidak ada bintangnya tadi. Jadi yang wajib ini dipastikan nih ada yang bintang nih ya. Jadi ada bintang-bintang nih wajib. Kemudian nanti kalau ada lokasi bisnisnya lebih dari satu, kita bisa pilih nanti. Nah, lebih dari satu untuk lokasi bisnisnya. Untuk peringatan kuantitas ini digunakan kalau memang nanti kita ada stok yang mau habis. Contoh di sini kita masukkan 5 ya. Berarti nanti ketika stoknya kurang dari 5 atau 5 itu dia akan mendapatkan notifikasi di atas ini. Di atas ini akan ada notifikasi bahwasannya produk ini, produk mie ini
dia akan habis karena stoknya di bawah 5 seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke bagian sini. Ini ada tidak untuk dijual atau dijual ya. Jadi kalau memang tidak kita centang, berarti dia tidak untuk dijual. Kalau tidak untuk dijual, ini biasanya khusus untuk contoh seperti ini. Kita ada produk warung. Nah, kemudian warung ini mau melakukan deteksi yang bahan-bahan tadi, bahan-bahan makanan. Nah, itu berarti kan bahan-bahan makanan tersebut tidak dijual ya. Nah, itu bisa kita klik tidak dijual. Tapi kalau nanti bahan makanan tersebut apa namanya dijual, otomatis kita tidak usah centang sini. Contoh apa namanya bahan untuk membuat mie goreng itu biasanya kan ada apa namanya mie, kemudian ada bumbu-bumbu. Nah, itu nanti kita klik tidak dijual. Kemudian untuk produk mie gorengnya kita nanti lakukan penjualan seperti itu. Jadi untuk bahannya tidak dijual, sedangkan untuk yang hasil akhirnya nanti dijual. Nah, seperti itu. Atau contoh ada pabrik roti, kemudian tepung, kemudian bahan-bahan lainnya itu nanti kita centang tidak dijual, sedangkan untuk yang rotinya sendiri atau hasil akhirnya nanti kita tidak usah centang atau bahan tersebut dijual. Nah, seperti itu. Nantinya akan masuk produksi sini. Jadi ada produksi di sini untuk melakukan produksi bahan tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ada X pajak sini untuk pembeliannya. X pajak ini untuk pembelian. Jadi harga pembelian default, kemudian harga jual defaultnya. Contoh di sini kita masukkan harga belinya 2.000. Dia otomatis di sini masuk ya 2.000 karena untuk X pajak maksudnya tidak termasuk pajak ini ya, tidak termasuk pajak, sedangkan in pajak ini include pajak, jadi termasuk pajak. Ini nanti dia otomatis kalau memang nanti ada pajaknya. Nah, pajaknya nanti kita set up di pengaturan bisnis nanti. Untuk marginnya di sini kita masukkan nih, untuk margin ini maksudnya masih margin pendapatannya nih. Kita mau mendapatkan berapa persen? Contoh 25%, otomatis dia masuknya 2.500. Tapi kalau memang 30% di sini otomatis dia masuknya nanti 2.600 otomatis. Nah, atau bisa juga kita atur di sini contoh 3.000 kita masukkan. Otomatis di sini dia masukkan 50%. Nah, seperti ini. Contoh memangnya harga jualnya 2.500 saja ya. Kita masukkan, kemudian kita simpan. Nah, otomatis mie goreng tadi masuk, tapi di sini statusnya dia masih eh, single ya, masih single satuan atau belum multiple satuan. Nah, ini belum multiple satuan. Cara mengaktifkan multiple satuannya itu kita bisa ke pengaturan bisnis. Nah, di pengaturan bisnis ini ada yang namanya eh sebentar, ada yang namanya produk bagian. Nah, ini aktifkan sub unit nih. Jadi ini untuk multiple satuan kita harus aktifkan sub unitnya dulu. Nah, untuk satuan default bisa kita pilih which atau bisa kita nonaktifkan saja. Nah, untuk ini bisa kita aktifkan subunit. Sedangkan untuk kategori kan kita tidak menggunakan kategori tadi, kita bisa nonaktifkan, merek bisa nonaktifkan, kemudian kita perbarui. Jadi di sini nanti kalau memang ada rak, kemudian ada baris, ada posisi, ini biasanya kan untuk rak ini kan biasanya untuk rak produk, kemudian untuk barisnya juga baris produk dan lain-lain nanti bisa kita aktifkan kalau memang digunakan, kalau tidak bisa kita nonaktifkan. Nah, kemudian kalau nanti ada produk yang memiliki garansi, ini contoh namanya counter HP atau yang lain-lain ini bisa kita aktifkan. Nah, contoh ke produk tadi kita cek lagi di produk di bagian mie goreng, bagian mie goreng. Nah, di sini ada masuk ya subunitnya lagi ada masuk. Kita pilih dua subunit berarti ya di sini ada pitches, satu lagi kita masukkan ada box. Jadi kita pilih dua subunit. Kemudian di sini kita masukkan nih pitches harganya berapa. Contoh per pitchesnya di sini kita jual 2.500. Ini harga pitchesnya. Kemudian kalau harga per box ini karena 12 pitches kan berarti 2.500 kali 12. Itu contoh kita udah berikan diskon sebesar 2.000 kalau memang nanti ada eh apa namanya ada pembelian per boxnya. Jadi kalau satu pieces-nya 2.500 berarti kan kalau untuk per boxnya 12 pieces 30.000. Nah, di sini kita berikan diskon contoh 2.000 per boxnya. Kita perbarui. Nah, di sini dia waktu kita cek di pos. Nah, di sini pos.
Waktu kita klik, setiap kali pos ini untuk kasir itu ada register pembukaan dan register penutup nanti. Nah, untuk register pembuka kita harus masukkan persiapan uang tunainya. Contoh di kasir ini ada persiapan uang tunai 50.000. Berarti kita masukkan 50.000, kita buka register. Kita cek contoh mie goreng. Bentar, sini stoknya belum kita tambahkan. Coba kita tambahkan di bagian pembelian, daftar pembelian, kita tambahkan stoknya dulu. Kita masukkan mie berarti ya. Di sini ada mie goreng, mie gelas. Contoh mie goreng, kita masukkan kuantitasnya. Contoh di sini saya masukkan 10. Kemudian di sini berarti box ya, 10 box. Nah, berarti persatuan boxnya tadi 24.000. Nah, ini totalnya. Kita masukkan jumlahnya tunai saja ya, tunai. Nah, kalau saldo uang muka atau jumlah ini nol, otomatis nanti masuk hutang. Nah, kalau kita masukkan 240.000, otomatis dia nanti, nah ini hutangnya nol. Jadi kalau memang nantinya kita masukkan setengahnya 120.000, nah di sini ada hutang sebesar 120.000 juga. Seperti itu. Kita lakukan pelunasan saja ya. Oh, sebentar. Di sini pemasoknya belum kita daftarkan tadi. Tambahkan pemasok. Kita tambahkan pemasoknya dulu. Contoh pemasoknya di sini PT ABC. Gitu. Simpan. Contoh berarti sini PT ABC di sini contoh. Nah, kemudian pembeliannya ini diterima ya contohnya. Kalau memang nanti masih pre-order itu bisa klik pilih yang tertunda kalau pre-order. Kalau yang diterima berarti barangnya sudah masuk ke toko. Kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil masuk nih. Kita cek di bagian pos, coba kita refresh. Nah, di sini totalnya ada 120 produk ya, karena kita beli 120 box tadi. Satu box isinya ada 12 pieces. Kalau kita lakukan pembelian per pieces, otomatis harganya 2.500 seperti yang kita setup tadi. Kalau kita belinya per box, otomatis dia harganya jadi 28.000 seperti yang setup tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara melakukan multiple satuannya ini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa kita lanjutkan lagi? Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini untuk multiple satuannya. Jadi cara menambahkan multiple satuan seperti tadi. Kalau nanti kita mau melakukan download Excel bisa juga. Ini download Excel-nya berbentuk Excel dari data ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini gelas, brand, lain nanti masuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk ini tambah produk sudah. Nah, di sini ada perbarui harga. Ini untuk memperbarui harga produk nanti via Excel juga. Nanti kita ekspor produk, nanti dia akan ada harganya di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk memperbarui harga. Ini untuk harganya, ini pembaruannya untuk satuan ya, untuk per satu harga. Jadi kalau kita menggunakan multiple, nanti ini tidak bisa melakukan pembaruan harga multiple ya. Jadi untuk harganya ini biasanya digunakan untuk harga yang single harga, harga satuan. Nah, sedangkan untuk harga multiple bisa lakukan edit nanti, edit produknya seperti itu. Untuk cetak label di sini kita bisa lakukan cetak label ya. Contoh namanya di sini mie ya. Mie gelas atau mie goreng. Contoh mie goreng kita masukkan, kemudian kita lakukan petinjau. Nah, di sini otomatis dia ada barcode-nya ya, barcode produknya nanti. Ini kalau memang kita lakukan cetak label nanti. Nah, contoh seperti ini, tinggal kita pilih nanti barcode-nya. Kalau memang tidak ada, kita tidak mau masukkan nama, contoh kita tidak masukkan. Nah, contoh seperti ini aja, berarti dia akan masukkan mie goreng, kemudian ada barcode-nya. Nah, seperti itu. Ini kita sesuaikan aja nanti terkait untuk cetak barcode-nya. Ini digunakan untuk cetak barcode, biasanya cetak barcode produk ya, yang produk-produknya itu tidak memiliki barcode. Nah, ini kan jumlah labelnya saya masukkan satu. Tadi kalau saya masukkan 10 di sini,
Sebentar. Satu ya. Saya masukkan 10, kemudian di sini ke nah, di sini saya hilangkan saja. Tinjau, otomatis dia akan mencetak 10 stroke ya. Jadi kita sesuaikan saja nanti untuk jumlah labelnya ada berapa gitu untuk jumlah label sini. Dia akan mencetak sesuai jumlah labelnya tadi. Di sini untuk varian, di bagian produk ada varian, di sini digunakan untuk varian produknya. Contoh variannya ini ada varian coklat, varian stroberi, varian dan yang lain ya. Jadi untuk varian-varian ini digunakan untuk varian per produk. Nantinya untuk varian kita bisa masukkan nanti di sini ditambah di bagian sini kita gunakan kita pilih jenis produknya kan tunggal ya. Kalau kita pilih jenis produknya varian dia otomatis nanti akan menggunakan data-data produk varian tadi. Nah, seperti ini. Kita masukkan varian A, varian B, varian C begitu nanti. Ini untuk varian-variannya. Kemudian untuk import stok awal. Jadi stok awal ini sebenarnya datanya kan sudah ada ya. Di sini stok awal datanya sudah ada. Contoh mie gelas kita tambahkan atau kita edit stok awalnya. Contoh di sini stok awalnya ada 10 produk 10 pieces. Waktu kita simpan, dia otomatis yang awalnya di sini 0, di sini akan terisi 10 pieces. Nah, seperti ini ada 10 pieces di sini produknya. Ini untuk menambahkan apa namanya tadi stok awalnya ya, cara menambahkan stok awalnya. Nanti kalau memang mau import stok awal bisa juga diklik import stok awal, kemudian kita unduh templatenya. Nanti silahkan masukkan SKU-nya. SKU ini berarti kode produknya atau barcode produknya tadi yang ada di daftar produk tadi. Kemudian lokasinya ini opsional saja, tidak usah diisikan. Kuantitas berarti jumlahnya, jumlah produknya tadi yang kita isikan. Kemudian model satuannya atau harga satuannya tadi. Nah, ketika sudah diisikan semua, otomatis nanti kita pilih yang import. Otomatis dia akan memasukkan stoknya tadi, menambah stoknya otomatis. Kemudian kelompok harga jual di sini juga ada. Ini untuk pengelompokan. Nah, ini untuk pengelompokan nanti satuan ini kita bisa tambahkan seperti tadi untuk satuannya. Nah, jadi nanti kalau memang ada satuan multiple, silahkan dicentang Pak di bagian paling bawah ini. Nah, kalau memang nanti satuannya dia terkecil tidak usah dicentang. Jadi contoh kan pitches ini dia satuannya terkecil ya, jadi tidak usah dicentang. Jadi satuan dia tingkatan di atas atasnya yang nanti kita centang. Contoh box atau mungkin nanti kotak atau dus. Nah, itu nanti kita centang bagian eh, add as multiple of older unit. Nah, kita centang, kita pilih satuan terkecilnya. Contoh satu box isinya 12 pieces. Otomatis kita pilih pieces di sini 12. Nah, dia otomatis akan masuk 12 pieces. Contoh di sini box berarti di sini ada apa ya? Slot contoh namanya. Slot. Izin desimalnya tidak simpan. Nah, berarti di sini dia satu slot itu 12 pieces di sini. Nah, seperti itu. Untuk kategori di sini ada juga kategori. Kategori ini untuk kategori produk, contoh produk makanan atau produk minuman atau produk obat. Ini bisa kita masukkan kategorinya nanti. Kalau memang dari tokonya diperlukan pengkategorian. Kalau tidak diperlukan pengkategorian, kita tidak usah centang tidak apa-apa, tidak wajib ya ini untuk pengkategoriannya. Untuk merek juga sama nanti contoh namanya di sini merek ini biasanya digunakan untuk toko-toko counter ya biasanya ya. Contoh HP Oppo atau mungkin HP Xiaomi atau HP iPhone dan lain-lain nanti. Ini untuk merek-merek produknya nanti bisa kita sesuaikan di sini untuk penambahannya. Ini juga opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Untuk jaminan ini sebentar, jaminan. Nah, ini biasanya untuk pembelian yang apa namanya? Melakukan pembelian yang tidak lunas ya. Contoh namanya kita bayar, kamu multiple bayar, kita klik multiple bayar, kemudian harganya 2.500. Nah, contoh bayar baru 1.000, nanti ada jaminannya. Nah, untuk jaminannya nanti bisa kita settingin di sini. Kalau memang menggunakan jaminan, seperti itu. Kita lakukan pembelian produk saja dulu ya. Sementara kita coba klik pembelian produk. Nah, kita coba lakukan pembelian produk dengan hutang ya. Di sini contohnya eh, ada hutangnya diterima. Contoh di sini mie gelas.
Nah, untuk produk ini nanti bisa lakukan scan ya, bisa lakukan scan barcode. Nanti dia otomatis masuk sini kalau kita lakukan scan barcode. Jadi contoh di sini mie gelas di sini ada 10 box, kemudian mie goreng ini ada 10 box juga, 10 pieces di sini 10 box. Ini buat ya. Nah, 10 box, kemudian sini 10 pieces. Di sini totalnya kan 260.000 ya. Totalnya 260.000 kita lakukan penjualan sebesar pembayaran sebesar 100.000. Nah, kemudian kita lakukan simpan. Otomatis dia statusnya akan dibayar sebagian di sini. Nah, di sini ada pembayaran sebagian. Jadi nanti kalau mau melakukan pencarian terkait pembelian yang belum lunas, itu bisa kita klik status pembayarannya ini, kita urutkan. Yang mana dibayar sebagian, yang mana dibayarkan. Contoh di sini saya lakukan pembelian lagi mie gelas, kemudian contoh 100, kemudian di sini 200.000. Oh, sebentar. Nah, di sini contohnya kan ini dia pembayaran sebagiannya kan ada di bagian tengah ya. Cara mengurutkannya nanti silakan klik status pembayaran. Nah, kita urutkan. Jadi dia otomatis paling atas nanti. Untuk produk-produk yang untuk pembelian-pembelian yang belum masuk ke dalam pembayarannya atau pembayaran sebagiannya. Cara melakukan pembayarannya, kita lakukan klik tindakan, kemudian tambahkan pembayaran. Di sini ada. Klik tambahkan pembayaran, contoh di sini tunai ya, kita bayarkan 60.000 lagi. Nah, kita simpan. Nah, dia otomatis masuknya sebagian yang sudah dilakukan pembayaran, kita bisa cek nanti di sini. Kita cek di bagian, nah di sini informasi pembayarannya. Jadi sudah ada 2 kali pembayaran, 100.000 dan 60.000 di sini sudah ada. Kemudian masih ada hutang sebesar 100.000 di sini. Ada keterangannya hutang 100.000 di sini. Kita coba lakukan pelunasan, otomatis dia statusnya sudah lunas, status sudah dibayarkan semua. Jadi akuntansi juga kita bisa cek ya. Kita bisa cek di neraca, dia otomatis masuknya 700.000 di sini. Nah, di sini kenapa dia belum masuk ke bagian kas? Karena di sini kita belum ada setup tadi di bagian di sini. Jadi di sini tadi saya lupa setup terkait yang bagian sebentar. Sudah dulu ya. Utang besar penjualan. Ini untuk penjualan pembelian utang. Nah, harusnya hutang supplier di sini. Bang Yani. Ya, Ya, Bang, ini kalau untuk yang biasanya untuk yang di Aulia Core itu biasanya untuk persediaan waktu ada masuk, contoh 700.000 berarti di hutang supplier nanti masuk juga loh. utang usaha masuk suppliernya Di hutang yang bagian ini loh berarti. di bagian Pasipa ini. Oke, berarti benar.
Coba kita lakukan pembelian hutang. Halo Bu, Halo, halo. ya, Ya ini untuk aplikasinya sudah selesai kami instalkan Bu. ya, Nah ini kan yang saya remote ini kan komputer server induknya ya. Kemudian di sini PT-nya kita masukkan, oh, iya, Oke, pembeliannya sekarang seperti diterima, ini Bu cara masuk ke kita simpan. aplikasinya. Silakan masuk ini Otomatis Bu di yang akuntansi klien, double nanti klik. akan masuk ke bagian oke, pembayaran. Nah, Nah, double ada klik hutang silakan. suppliernya sebesar 240.000. Jadi hutang setiap kali ada hutang otomatis Nah, masuk ke setelah itu bagian hutang kode supplier. jabatan Bu sama password itu pakai huruf besar semua. Ketik admin, oh, Bang Yani, enter. Setelah itu admin Bu. ya, Nah, setelah itu enter dua kali. oke, Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya, tinggal di minimize Bu. Bang, Minimize, minimize Bu. Bang Yani. Minimize. ya, Lagi nelpon Oke ya. Pak. Anu, minta mute tadi. Oh ya ya. Oke. Nah, kita lanjutnya berarti untuk yang tadi yang kita lakukan pembelian itu nanti otomatis masuk ke bagian hutang supplier kalau memang nanti ada hutangnya. Jadi kalau memang ada hutang nanti masuk ke hutang supplier sini. Kemudian waktu di pos, contoh kita lakukan pembelian ya, pembelian, pembayaran final berarti masih ada hutang 1.500. Kita lakukan pembayaran final, sebentar. Oh nih, ini karena dia walk-in customer atau pengunjung, otomatis dia tidak bisa melakukan hutang. Jadi untuk hutang sendiri, kita klik bagian kontak, kita tambahkan pelanggan dulu. Nah, kita tambahkan pelanggan, klik tambah, statusnya dia pelanggan, kemudian individu. Nah, contoh di sini Zimi contoh namanya. Kemudian mobilenya nanti nomor HP-nya 08 sekian 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 contoh. Nah, di sini kita bisa tambahkan nanti informasi lanjutannya. Contoh batas kreditnya kita masukkan. Kalau memang nanti kosong, berarti dia tidak memiliki batasan atau unlimited. Dia bisa hutang berapa banyak. Tapi kalau nanti kita masukkan contoh di sini 250.000, dia otomatis bisa hutang sebanyak atau paling banyak itu 250.000 paling banyaknya. Kita lakukan simpan. Nah, di sini otomatis batas kreditnya 250.000. Borat tiga. Nah, ini 250.000. Nah, kemudian kita klik masukkan Zimi berarti ya. Nah, Zimi tadi kita pilih, kemudian multiple bayar, kita masukkan bayarnya sejumlah 1.000 tadi ya, pembayaran final. Dia berhasil. Udah bisa dilakukan cetak struknya juga di sini. Kita cek di sini di bagian kita refresh. Nah, di sini Jimmy ada hutang sebesar 1.500. Kita cek juga di bagian akuntansi, laporan di bagian neraca. Nah, di sini ada piutang sebesar piutang usaha sebesar 1.500 tadi atas nama Jimmy tadi. Jadi dia otomatis masuk neraca nantinya. Oke, seperti ini untuk sampai sini bagian tadi kan pembelian ya. Kita lakukan pembayaran penjualannya. Jadi untuk yang tadi status pembayarannya sama di sini. Jadi status pembayaran sebagian di sini kita bisa lakukan tindakan juga di penjualan. Nah, kemudian tambahkan pembayaran, kita bisa masukkan jumlah pembayaran nanti berapa untuk melakukan pelunasan. Nah, contoh seperti ini. Nah, sampai sini ada ditanyakan dulu terkait penjualan dan pembelian. Aku lanjut akun yang lain kayak Pak. Ya. Yang lain kayak apa nih? Jimmy, Saleh, ada yang tanyakan dulu? Lanjut Bang. Oke, lanjut ya. Oke, ini untuk penjualan pembeliannya. Kemudian di sini transfer stok. Di sini ada transfer stok ini digunakan untuk transfer stok dari toko A ke toko B ya. Jadi cabang A ke cabang B. Cara menambahkan cabangnya nanti di pengaturan sini. Di sini ada lokasi bisnis. Kita cek dulu di paket pelanggan tadi. Nah ini satu lokasi bisnis saja di sini untuk paket yang
per bulan tadi. Satu lokasi bisnis otomatis dia ketika masuk ke lokasi bisnis ini tidak bisa kita tambahkan bisnis baru di sini atau sudah mencapai batas maksimum. Nah, karena satu bisnis saja. Nanti kalau memang melakukan pembelian yang per tahun itu maksimal 5 bisnis di sini. Kalau bayarnya tahunan 5 bisnis, kalau bayarnya bulanan itu per satu bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk produksi, ini produksi seperti yang saya jelaskan tadi, produksi ini digunakan untuk produksi-produksi di bagian apa namanya, di bagian produk yang memang berbentuk produksi. Contoh roti, kemudian makanan seperti nasi goreng dan lain-lain nanti dia masuknya ke bagian produksi kalau memang nanti mau komplit ya nanti ya untuk anunya untuk apa namanya untuk laporannya itu caranya seperti ini. Contoh, kita masukkan di sini nama produknya tepung terigu. Kemudian kita masukkan unitnya picis. Contohnya mengelola stok berarti kita centang ya mengelola stok ya. Karena kan dia bentuknya tepung tadi, tapi tidak untuk dijual di sini masuknya. Nah, contoh di sini 15.000. Nah, simpan. Kemudian contoh kita tambahkan lagi gula sama unitnya picis. Contoh, kemudian mengelola stok, oke. Sini 5, contoh di sini 10.000. Tidak untuk dijual. Kemudian akhirnya kita masukkan roti berarti ya. Roti, kemudian di sini unitnya picis juga. Kita masukkan penjualannya per picis dan per box. Pengelolaannya contoh 5 juga sama. Ini berarti untuk dijual ya. Ini 2.000 contohnya per penjualan. Di sini berarti 50% kita jual 3.000 contohnya. Nah, sudah seperti ini. Jadi ada untuk ya, data produk yang tidak dijual itu ada statusnya tidak untuk dijual, tidak untuk dijual. Kemudian kita lakukan penambahan produk dulu di pembelian, daftar pembelian. Kita tambahkan dulu pembeliannya. Produknya contoh gula, kemudian tepung. Nah, di sini sudah masuk ya gula dan tepung. Contoh kita masukkan stoknya 100, di sini 100. Kita masukkan di sini berarti 2.500.000. Kemudian kita klik simpan. Oh, sebentar. Diterima PT simpan. Nah, di sini kan sudah masuk nih stok produknya tadi gula dan tepungnya. Nah, di sini sudah masuk saus picis. Tapi di sini rotinya masih 0 picis. Nah, cara menambahkan stok rotinya itu kita bisa ke produksi, kemudian kita tambahkan resep baru. Contoh di sini resepnya adalah pilih produknya, contoh roti. Nah, roti produknya ini salin resep kalau memang nanti ada resep dari roti A, roti B, roti C ya. Kalau tidak ada, kita tidak ada resepnya, kita teruskan. Nah, ini sudah masuk nih. Masuk. Kemudian kita untuk produksinya apa aja nih di sini? Contoh gula, kemudian tepung, tepung terigu. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini untuk eh, presentasi pemborosan ini maksudnya yang tidak tergunakan, yang tidak digunakan ya, atau yang contoh dari satu satu picis gula tadi 1 kilo itu ada kerusakan sebesar namanya 2,5% itu bisa kita masukkan. Kalau memang nanti tidak ada ya silakan disikat nol ya. Nah ini untuk satu roti ini satu picis roti contoh 1 kali produksi ya maksudnya bukan 1 kali satu picis 1 kali produksi itu kita gunakan 2 picis gula dan namanya 5 picis tepung atau 5 kilo tepung namanya contohnya. Nah di sini contohnya untuk total jumlah total output atau jumlah total roti yang diproduksi dari 2 kilo gula dan 5 kilo tepung tadi sebesar 100 picis. Nah, nanti kalau memang nanti menggunakan kilo, silakan nanti klik produk, pilih satuan kilo.
Nah, kita tambahkan satuan kilo kalau memang nanti kita gunakan satuan kilo. Sini sebagai contoh pieces saja satuannya. Nah, jumlah total outputnya atau produksinya itu 100 pieces. Kemudian biaya produksi ini maksudnya biaya produksi seperti nanti ada apa namanya, ada listrik, ada apa namanya, ada per produksi, pembayaran karyawan per produksi ini silakan masukkan sini kalau memang nanti ada biaya produksinya. Di sini kita bisa cek. Nah, ini untuk persentase total biaya bahan yang ditambahkan dan per unit total unit akan dikalikan dengan biaya produksi. Ini untuk biaya produksi bisa kita kosongkan saja. Totalnya 95.000 nanti ini karena kita masukkan 1 species ya. Total biaya bahan ini bahannya ini. Nah, ini biaya bahan ini totalnya sebesar 95.000. Nanti kalau ada biaya lain-lain ini dari di luar dari biaya bahan ini kita masukkan ke biaya produksi. Nah, di sini petunjuk resepnya kalau mau dimasukkan silakan, kalau tidak nanti silakan apa namanya di skip saja. Kita lanjutkan, klik simpan. Nah, ini berarti dia sudah tersimpan ya. Jadi untuk apa namanya, untuk roti tadi ini bisa terlihat di sini per piecesnya harga satuannya ini 9.500 atau per produksinya 9.500. Kita klik produksi, nanti kita lakukan produksi. Contoh kita lakukan produksi roti tersebut. Kita lakukan produknya roti. Nah, di sini ada masukkan gula dan lain. Ini kita masukkan nanti. Nah, hasilnya nanti berapa di sini, jumlah jumlah yang roti rusaknya nih, jumlah limbah ini roti rusak. Contoh mamanya jumlah roti yang rusak ini sebesar 5 ya. Atau mamanya ada roti yang dimakan atau dan lain ini jumlahnya 5 contohnya mamanya. Kemudian jumlah yang kuantitasnya di sini contoh ada berapa ya? 110 contohnya jumlah yang jadinya. Oh, bentar, ini 100 saja berarti ya. Karena tidak bisa desimal. Nah, untuk yang bisa desimal nanti silakan di sini dimasukkan contoh satuannya sini. Kita tambahkan aja biar mudah, satuannya kilogram semua. Kilogram ya. Kilogram kita contoh satuan desimalnya. Produknya contoh di sini berarti tepung tadi kita edit, kita ubah satuannya dari kilo, kilogram ya satuannya unitnya. Perbarui sama halnya dengan tepung, nasi picis kita ubah jadi kilogram dulu agar bisa digunakan nantinya. Nah, kilogram-kilogram. Kemudian diproduksi kita cek edit ini per kilogram ya. Nah, per kilogram sudah bisa benar berubah per kilogram. Nah, jadi waktu kita produksi dia otomatis masuknya per kilogram nantinya. Nah, kita masukkan contoh hasilnya kita mau bikin sebanyak 120 roti ya. Nah, berarti kita perlu bahan sebanyak ini bahannya. Nah, jadi untuk bahan sendiri dia menyesuaikan dari jumlah yang mau dibikin. Nah, dari 120 eh, roti ini ada kerusakan sebanyak 5. Kita masukkan 5 berarti. Kemudian ada biaya produksi. Kalau memang ada biaya produksi kita masukkan biaya produksinya. Kalau tidak ada berarti kita skip, kita masukkan 0 kemudian kita kirim. Nah, kita kirim, ini kita kirim dia tidak belum masuk ke bagian produk ya, atau belum masuk ke produknya sini. Roti masih 0 pieces nih. Kenapa 0 pieces? Karena kita belum menyelesaikan hasilnya tadi. Caranya kita centang penyelesaian di sini, menyelesaikan kita centang baru kita kirim. Nah, berarti dia otomatis sudah selesai. Nah, di sini yang awalnya gula 100 kilo, kemudian tepung 100 kilo, roti 0 pieces, kita refresh. Nah, di sini berkurang. Gula berkurang sebanyak berapa tadi ya? 2,4 ya kalau nggak salah ya, 2,4 kilo. Kemudian tepung berkurang 6 kilo. Rotinya bertambah 115 pieces. Karena dari 120 pieces itu ada kerusakan sebanyak 5 roti. Nah, seperti itu. Ini untuk produksi atau produksi apa namanya, produksi terkait bahan-bahan pembuatan roti tadi. Nah, sampai sini untuk bagian produksi ada yang tanyakan dulu.
Ada yang tanyakan nggak masih ini? Jimmy, Saleh, Lanjut ke jam. Oke, aman. Aman, aman. Aman, aman, lanjutkan, lanjutkan. Oke. Nah, ini untuk produksi tadi. Jadi untuk produksi ini kita masukkan resepnya tadi. Butuh berapa apa namanya? Butuh apa aja bahannya, kemudian berapa aja jumlahnya nanti ke produksi sini. Nanti kalau memang nanti ada produksi roti lagi, kita klik produksi aja lagi jadi. Nah, kita klik produksi lagi, kita pilih yang roti tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk resep ini satu kali masukkan saja. Nantinya kalau memang nanti ada produksi lagi, kita tinggal lakukan produksi. Ini untuk bagian produksinya. Kemudian ini juga ada penyesuaian stok atau stok of name. Nah, stok of name-nya juga sama di sini. Kita pilih bisnisnya, kemudian tanggalnya normal dan abnormal ini bisa kita cek. Kalau normal ini seperti ada kerusakan atau kebocoran yang lain. Kalau memang abnormal ini kerusakan, kecelakaan seperti memang kebakaran, kemudian ada banjir dan lain-lain itu kan kecelakaan ya. Berarti abnormal. Kalau normal nih biasanya kerusakan seperti memangnya ada yang rusak, robek, contoh memangnya atau apa. Nanti kita tinggal pilih jenisnya. Kita pilih contoh di sini ada mie. Nah, contoh mie goreng. Di sini jumlah kuantitas yang rusaknya contoh 5. Nah, berarti kerugiannya sebesar 10.000. Nah, jumlah total yang dikembalikan ini dikembalikan maksudnya dikembalikan ke apa diretur ya, diretur ke penjualnya. Contoh namanya yang diretur tadi sebanyak 5 juga. Otomatis alasannya robek plastik namanya, plastik robek ya. Nah, kita simpan, otomatis dia masuk ke bagian kerusakan normal ya, plastik robek tadi ya, jumlahnya 5 pieces. Nah, seperti ini untuk bagian eh, apa namanya, bagian penyesuaian stoknya. Jadi sini stok of name-nya seperti itu. Di stok of name ini biasanya untuk mengurangi stoknya ya, jadi tidak bisa menambah stok. Jadi untuk stok of name memang mengurangi stoknya. Nah, di sini ada biaya. Nah, biaya ini apa? Biaya ini untuk biaya pengeluaran. Jadi contoh ada pengeluaran di luar dari pembelian ya atau biaya contoh biaya listrik dan lain. Kita masukkan kategorinya dulu. Kita masukkan kategorinya dulu. Nah, di sini kategorinya contoh biaya listrik. Nah, biaya listrik kemudian kita simpan. Kemudian ada juga biaya wifi contoh. Nah, di sini simpan otomatis di sini ada dua biaya ya, ada biaya listrik, ada biaya wifi. Nah, di sini setelah kita masukkan kategorinya jangan langsung ditransaksikan. Kalau kita langsung transaksikan dia tidak akan otomatis masuk ke akuntansi. Jadi kita harus tambahkan ke daftar akun dulu di sini. Tambahkan daftar akun di sini di akun biaya. Contoh di sini saya masukkan biaya pengeluaran berarti ya. Pengeluaran namanya pengeluaran sama pengeluaran lainnya kita masukkan. Nah, kode pengeluarannya contoh di sini kode pengeluarannya di sini untuk pengeluaran biaya 5 berarti ya. 5 berarti kita masukkan 5 salah. 5 nah 500.000 berarti ya pengeluarannya. Kita masukkan ini kode buku besarnya kita simpan. Otomatis dia akan masuk di sini pengeluaran lainnya. Nah, kita masukkan lagi tambah pengeluaran. Nah, di sini kan untuk sub akunnya, sebentar, nah ada nih. Untuk kode induknya ada, kita pilih yang pengeluaran lainnya. Kita masukkan contoh 500.001. Di sini namanya adalah biaya listrik. Nah, biaya listrik kita simpan, otomatis nanti biaya listrik masuk ke subnya si pengeluaran lainnya. Biaya wifi juga sama. Kita masukkan, pilih akun pengeluaran, induknya pengeluaran lainnya, kode besarnya 5.000. Nah, contoh di sini kita pilih dua berarti ya. Namanya biaya wifi. Contoh.
Biaya wifi kita simpan. Nah, di sini kan sudah ada nih dua akun biayanya. Nah, dua akun biaya kita lakukan setting dulu di sini di pengaturan. Di pengaturan kita setting, kita masukkan tadi kan ada biaya listrik nih, dia otomatis nanti ketika kita masuk ke kategori biaya, itu dia otomatis akan menambahkan di sini biaya listrik. Listrik, nah biaya listrik di sini wifi berarti akun pembayarannya berarti kas kasir ya, kas kasir. Kemudian di sini listrik berarti wifi. Nah kita perbarui, sudah masuk ya pembaruannya biaya wifi biaya listrik. Nah baru kita lakukan ke tambah biaya tambah pengeluaran. Ya, tambah pengeluaran. Tambah pengeluaran kita pilih kategorinya biaya listrik. Ini subkategori kalau ada, kalau tidak ada langsung kita pilih biaya listrik saja. Contohnya di sini. Kemudian di sini jumlahnya contoh pembayaran listriknya pengeluarannya ini berapa ya? 200.000. Nah, ini interval berulang. Ini kalau memang nanti ada pengulangan. Kalau tidak ada pengulangan, silahkan tidak usah diisi tidak apa-apa. Oh, total sebentar. Oh, ini total dibayarkannya. Total contoh namanya total biaya listriknya berapa? Contoh 300.000. Kemudian di sini jumlah yang dibayarkan 300.000. Nah, seperti ini. Tunai. Kita simpan. Otomatis dia akan masuk ke dalam pembayaran tersebut. Nah, tapi kalau memang nanti kita di sini ada totalnya 500.000, kemudian tunainya kita masukkan 100.000, itu termasuk hutang di bagian pembiayaan nantinya. Jadi bisa dilakukan hutang di pembiayaan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau memang nanti ada interval berulang, itu maksudnya per bulan sekali gitu kan. Ini kita bisa centang di sini. Contoh di sini biayanya WiFi. WiFi ini kan nanti dia otomatis per bulan ya. Per bulan akan diulang-ulang. Nah, kita pilih bulanan, contoh intervalnya per bulan, kemudian ulang terus sampai dengan 12 bulan. Contohnya karena biasanya WiFi ini setiap 12 bulan sekali itu ada langganan ulang, berarti kan 12 bulan. Kemudian jumlah yang dibayarkannya berarti di sini contoh harga WiFi 300.000. Nah, 300.000 di sini 300.000. Nah, otomatis dia akan melakukan berulang-ulang kali nanti selama 12 bulan. Atau intervalnya dia akan melakukan pengulangan sebanyak 12 bulan setiap bulannya. Jadi dia otomatis ya di sini ya. WiFi nanti otomatis akan menambahkan biaya WiFi setiap bulan. Nah, otomatis di akuntansi, nah kita cek akuntansi bagian laporan di bagian neraca akan minus ini karena tadi kan ada pembayaran sebanyak WiFi ya. WiFi, pembayaran WiFi dan lain, nah, tadi otomatis dia akan minus di sini kas kasirnya. Karena memotong kas kasir tadi ya. Nah, kita cek di laporan, kita cek di laporan buku besar, laporan buku besar, kemudian kita cek di pengeluaran tadi, pengeluaran lainnya tadi kita cek. Oh, enggak, pengeluaran WiFi. Nah, di sini ada masuk nih pengeluaran WiFi. Pengeluaran WiFi debitnya 300.000 di bagian eh, apa namanya? Di bagian pengeluarannya, pengeluaran WiFi, kemudian ada kredit di bagian kasnya. Nah, ini biaya listrik, kemudian biaya wifi juga sama, atau kita cek juga di kas kasir, contoh. Jadi ini seperti di bagian apa namanya laporan buku besar itu di Aulia Soft di core-nya juga ada bisnis seperti ini. Ada yang tanyakan dulu terkait yang akuntansi. Nah, kalau memang nanti ada modal ya, di sini kan ada modal biasanya. Modal awal, nah di sini ada modal awal. Kalau memang kita memasukkan, kita klik bagian yang entry jurnal, kita tambahkan. Nah, kita masukkan kas kasir, kemudian modal. Nah, modal awal kita masukkan contoh debit di kas kasir sebanyak 10 juta. Kemudian modal awalnya berarti contoh seperti ini, kita simpan. Nah, kita cek di laporan
Cek di neraca. Otomatis kasnya nanti bakal plus ya karena sudah ada modalnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, modal awalnya 10 juta. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait neracanya. Untuk cara menambahkan daftar akun, kemudian cara entry jurnalnya untuk penambahan modalnya, penambahan pengeluaran di luar dari pembelian dan penjualan ini ada yang ditanyakan dulu kah atau ada yang belum paham? Oke, Pak Jim, paham Jim? Aman saja. Oke, Pi, ada takaran Pi? Pi, lu Kayaknya ada. Lanjut. lanjut. Nah, untuk laporan-laporannya, pengecekan nanti di sini kita cek buku besar, kemudian neraca, kemudian laporan-laporan lainnya. Nah, untuk perbaikan data, biasanya kan kemarin tuh ada beberapa kali ada kerusakan data ya. Nah, cara melakukan perbaikan data nanti tinggal diklik nih, perbaikan apa yang ada perbaikannya. Nah, ini karena nol semua atau datanya normal, otomatis tidak perlu dilakukan perbaikan. Nanti kalau memang ada perbaikan atau ada data yang rusak, itu kita bisa lakukan perbaikan, perbaikan data, itu nanti kita klik di bagian salah satu perbaikannya. Malah terus kedua ini. Nah, ini salah satu perbaikannya kita klik, otomatis dia akan melakukan perbaikan otomatis nanti dari sistemnya. Ini untuk perbaikan data. Untuk khusus data neraca ya, khusus data neraca, kemudian data laporan buku besar. Ini dia dilakukan perbaikan via ini ya, karena akuntansi dan data ini sebenarnya terpisah ya. Nah, seperti ini, terpisah pluginnya. Kemudian kalau memang nanti di pengaturan ada pengaturan bisnisnya, ini ada modul ya di sini ya. Modul ini digunakan untuk modul-modul seperti contoh akun, mau menambahkan akun, kemudian meja ini digunakan untuk restoran, modifier ini digunakan untuk namanya ada topping, toppingnya keju atau namanya topping lain-lain, misalnya di sini ada tambahkan topping. Staf layanan nanti kalau memang ada diminta untuk staf penjaga restoran atau namanya di salon, penata rambut dan lain-lain ini ada stafnya kan. Nanti bisa kita tambahkan staf layanan. Aktifkan pemesanan ini contoh namanya pemesanan pre-order ya. PO ya, pemesanan untuk pembelian PO. Ini bisa lakukan aktifkan pemesanan. Dapur restoran kalau memang nanti dilakukan Halo, untuk Mbak. dapur, ya. Aku lab dulu. Ada telepon. Oke, siap. Jadi untuk dapur ini digunakan untuk apa namanya bagian dapur. Nanti contohnya ada akun dapur, ada akun kasir. Nah, itu dapurnya nanti bisa melakukan pengecekan data dapurnya. Nah, kita simpan ya bagian dapur. Di sini nanti ada klik dapur. Nah, di bagian dapur ini bisa cek nih kalau ada pesanan baru dia otomatis muncul. Jadi tidak perlu dari struk kasir itu kita pindahkan ke dapur dulu. Kita kasih struknya oh ada pesanan dari apa namanya dari meja A, meja B, meja C. Itu tidak perlu lagi karena dapur nanti itu bisa akses juga di bagian dapurnya. Nah, contoh seperti ini. Kita aktifkan dapur, kemudian kita lakukan pos. Kita lakukan pos ini, kemudian pesanan dapur kita centang di sini. Nah, kita bayar tunai. Nah, otomatis di dapur dia akan masuk nanti di sini. Nah, kita segarkan. Nah, di sini ada. Nah, lihat detail pesanan kita lihat. Nah, di sini 5 mie goreng. Nah, kalau memang kita tandai sudah matang, berarti sudah matang, otomatis bisa diambil dan diantarkan nanti di sini. Nah, ini untuk dapur ya. Ini untuk pemesanan dapur di bagian yang pengaturan dapur tadi, pengaturan modul dapur. Nah, untuk jenis layanan ini bisa juga contoh jenis layanan ini apa namanya makan di tempat, parcel yang lain. Nanti ini jenis layannya. Ini kalau aktifkan berlangganan, contoh di sini aplikasinya perlu langganan-langganan ya. Ini aktifkan berlangganan bisa diaktifkan di modul. Kemudian pengaturan poin hadiah ini apa? Pengaturan poin hadiah ini contoh
kalau kita beli di Indomaret ya, biasanya kan ada poin ya, poin Indomaret. Nah, ini bisa kita masukkan di sini, aktifkan poin hadiah. Jadi nanti anggota yang memiliki poin hadiah bisa ditukarkan nanti, ditukarkan dengan contoh diskon atau mungkin tebusan dan lain ya nanti ya di sini untuk aktifkan poin hadiahnya. Mungkin seperti ini ya terkait yang apa namanya EPOS Aulia Soft. Nah, di sini untuk keseluruhan dari aplikasi ini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin sudah cukup jelas semuanya? Kontak bang. Mana? Dari Saleh ada yang tanyakan dulu, Pak? Lanjut aja bang, lanjut. Halo, halo. Pak, aman? Selamat sore. Lanjut, lanjut. Oke. Pi, ada yang tanyakan, Pi? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk terkait penjual apa namanya eh training EPOS-nya sampai sini dulu ya. Jadi untuk yang bagian sini tadi sudah saya jelaskan semua. Laporannya nanti juga sama. Kita mau melakukan pengecekan laporan, laporan stok kita bisa ngecek juga. Di sini kita bisa tracking semua data-data laporannya ya. Contoh, kita mau melakukan tracking Miglas. Kita klik riwayat stok produk. Jadi di sini ada terlihat nanti stok riwayatnya. Contoh di sini ada penjualan satu pieces untuk pengunjung ya atau walking customer. Satu pieces penyesuaian stoknya 5 tadi kita ada melakukan stok open 5 pieces, kemudian ada penjualan satu pieces atas nama customer Jimmy tadi. Kemudian ada melakukan pembelian. Nah, ini kita bisa lakukan tracking semuanya. Jadi untuk per produknya nanti kita bisa lakukan tracking. Contoh di sini mie goreng, kita cari lagi mie gelas. Nah, contoh mie gelas kita cari. Nah, di sini juga ada nanti tracking mie gelasnya seperti itu. Jadi untuk laporan stok itu biasanya untuk melakukan tracking terkait stoknya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pos sendiri, di sini ada juga apa namanya? Ada juga di sini bagian penangguhan penjualan. Penangguhan penjualan ini apa? Penangguhan penjualan ini contoh mamanya kita ke Alfamart ya. Kemudian kita apa namanya? Kita mau ngambil barang lagi atau si customer tadi mau ngambil barang lagi padahal tadi dia sudah di kasir. Nah, kalau kita menunggu customer melakukan pembelian lagi kan otomatis nanti antriannya cukup panjang ya ini ya agak lama ya. Jadi kalau memang nanti pas lagi ada banyak-banyaknya orang. Nah, kita bisa melakukan penangguhan dulu. Nah, penangguhan contoh apa namanya pelanggan mengambil produk lain. Nah, kita simpan. Nah, otomatis dia masuknya ke penangguhan. Kita bisa lanjutkan ke customer lainnya gitu. Kita lanjutkan ke customer lainnya. Kemudian kalau sudah, kita bisa kembali ke edit penjualan. Jadi ini dilakukan draft dulu sementara. Nah, kita lakukan edit penjualan lagi. Ini dikembalikan ke penjualan sebelumnya. Yang customer tadi apa namanya customer tadi mencari barangnya. Kemudian di sini ada juga bagian layar sebentar bagian kita lakukan setup di sini di bagian mana ya? Bagian pengaturan bisnis, kemudian di pos kita bisa centang nanti kalau memang nanti ada dua ya ada dua dua tampilan. Pertama tampilan customer, kedua tampilan itu tampilan si kasir. Nah, biasanya kan kalau kita mamanya beli-beli di Indomaret atau Alfamart, itu ada dua tampilan ya. Ada tampilan customer, ada tampilan si kasir. Nah, itu kan berbeda tampilannya. Nah, cara menambahkan tampilan itu nanti di bagian sebentar di sini. Oh, bentar, Pak, ya.
Sebentar di post. Oh, ini di layar tampilan. Di sini. Di layar tampilan silakan aktifkan layar tampilan pelanggan. Nah, kemudian nanti kalau memang ada apa namanya? Kan biasanya ada carousel ya atau ada gambar yang berjalan ke samping-samping itu biasanya terkait diskon atau terkait promo dan lain itu nanti bisa kita upload gambarnya. Nah, perbarui pengaturan dulu. Kita coba perbarui pengaturan. Kita refresh postnya dulu. Nah, di sini ada layar pelanggan di sini. Nah, ini layar pelanggan. Jadi contoh seperti ini ya, ada dua layar. Nah, contoh masuk, nah, otomatis dia masuknya ke sini. Nanti kalau ada gambarnya atau ada gambar produknya nanti bisa muncul di bagian walk-in customer-nya. Nah, seperti itu. Contoh yang dibayarkan, nah dia otomatis akan masuk seperti ini. Nah, kemudian tadi kan di sini kita cek, ya, kita cek dulu. Di sini kan ada waktu membayar, kita kan ada bentuk struknya kan kayak gini ya. Nah, ini struknya, ini struknya bentuk PDF. Gimana kita cara melakukan perubahan struknya? Nah, cara melakukan perubahan struknya kita bisa ke lokasi bisnis. Nah, di sini di bagian mengelola faktur di sini. Nah, mengelola faktur tata letak. Nah, yang default ini bisa kita ubah. Yang awalnya klasik jadi ramping ya atau resi thermal ya. Nah, ini contoh ramping 2. Kalau ada logonya silakan tampilkan logo, nanti upload logonya. Nanti kita bisa setup di sini. Nah, contoh mau seperti ini ya, kita tidak melakukan pembaruan lebih detail ya. Kita coba post lagi. Nah, kita bayar tunai, otomatis dia berubah. Jadi bentuk thermal nanti seperti ini. Ini kalau memang nanti bentuknya dia thermal, otomatis mengecil sesuai dengan thermalnya. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa setup lagi juga, bisa kita ubah-ubah juga. Terkait yang ini tadi, tinggal kita sesuaikan tata letak fakturnya aja nanti kita setup di sini. Mau nanti ada logo atau mungkin ada catatan kakinya, catatan kaki memang terima kasih telah berkunjung dan lain nanti bisa kita masukkan di sini nanti. Kemudian di sini juga ada pengaturan barcode. Pengaturan barcode ini sebentar. Ini biasanya tidak digunakan untuk pengaturan barcode-nya. Kita lanjutkan ke print receipt-nya, Pak. Oh, untuk print receipt ini untuk pengaturan printer nanti. Nanti biasanya kalau untuk Windows itu otomatis ya, atau untuk yang apa namanya, untuk yang eh ini biasanya digunakan kalau memang printernya nanti menggunakan IP printer. Jadi kita gunakan contoh printer A. Nah, kemudian kita setup jaringannya, jaringan Windows, kemudian profilnya sederhana atau profilnya nanti apa gitu kan. Kemudian karakter perbarisnya berapa, patsnya mana gitu. Nanti kita masukkan di sini. Ini biasanya jarang digunakan. Biasanya kita gunakan langsung yang dari printer apa namanya printer otomatis yang connect tadi. Nah, ini biasanya jarang digunakan untuk yang bagian barcode, resep, tarif pajak ini. Kalau nantinya ada pajaknya, nanti silakan dipilih tarif pajak. Nah, kemudian produksi perbaikan ini jarang digunakan juga. Ini untuk perbaikan data tidak perlu dijelaskan. Nah, mungkin seperti itu aja nih untuk terkait EPOS alias softnya. Jadi untuk yang data-data seperti yang perbaikan, kemudian yang tempat pemberitahuan ini sebenarnya jarang digunakan ya karena untuk tempat pemberitahuan sendiri ini memang harus ada setup khusus dan belum diterapkan ini. Jadi yang perlu dipelajari itu di bagian kontak, produk, kemudian produksi, pembelian, penjualan dan lainnya. Nanti kalau memang ada yang mau apa namanya mau nyoba atau melakukan testing demo, silakan nanti register tadi, kemudian login ke administrator untuk melakukan verifikasi super adminnya tadi. Nah, sini ada yang ditanyakan dulu atau sudah kita cukupkan terkait meeting e-post hari ini dari Jimmy, Happy, Saleh, ada yang ditanyakan lagi? Yang Cukup. Bang Yani kayak Bang? Aman gak Bang?
Oke, kalau memang tidak ada yang tanyakan lagi, berarti untuk yang meeting kali ini kita cukupkan ya. Kalau memang ada salah kata atau mungkin ada yang kurang jelas nanti mohon dimaafkan. Bisa nanti kalau untuk yang kurang jelasnya bisa ditanyakan langsung nanti via di kantor ya atau mungkin nanti via chat ya seperti biasa kita lakukan ketika kita apa namanya ada perbaikan kan biasanya ada melakukan chat langsung ya bisa dilakukan pertanyaan langsung nanti. Oke, untuk meetingnya saya cukupkan dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau yang ada kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.